Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang gerak. Sebelumnya kita sudah mengerti apa itu definisi gerak, yaitu benda dikatakan bergerak ketika posisinya terhadap suatu titik acuan berubah. Selanjutnya, ternyata kita tuh harus mendefinisikan seberapa cepat sih benda itu bergerak. Jadi di sini kita akan belajar dua besaran baru namanya kecepatan dan kelajuan. Dua hal ini adalah hal yang mirip, namun ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Kita akan lihat menggunakan ilustrasi yang sama persis seperti yang kita gunakan dalam memahami definisi gerak kemarin. Ya, mungkin aku ulangin sedikit. Jadi misalnya ada orang bergerak ke kanan, jadi dia pindah sejauh 10 meter ke kanan, lalu dilanjutkan lagi dengan 2 meter ke kiri. Sekarang kita tambahin nih ilustrasinya. Dia bergerak ke kanan sejauh 10 meter ini dalam waktu 3 second, sedangkan saat menempuh 2 meter ke kiri itu, dia berhasil menempuh dalam waktu 1 second. Oke, jadi kecepatan itu definisinya adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi kalau kita lihat di sini perpindahannya berapa tadi? Kalau masih ingat, 8 ya. Waktunya berapa waktu total yang dibutuhkan? 3 ditambah 1, 4. Jadi perpindahan total dibagi waktu totalnya berapa? Dalam hal ini, 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Satuan dari kecepatan adalah meter per second. Satu hal yang perlu kita ketahui di sini adalah, perhatikan bahwa perpindahan itu adalah vektor. Jadi, kecepatan itu juga merupakan sebuah besaran vektor. Artinya, kapanpun kita menghitung besar kecepatan, kita perlu menuliskan juga arahnya kemana. Dalam hal ini, coba kita lihat perpindahannya kan ke kanan nih. 8 meter ke kanan, garis biru ini. Maka kecepatannya kita juga bisa bilang 2 meter per second ke kanan. Ingat ya, ada arahnya. Sedangkan satu besaran lagi namanya adalah kelajuan. Definisinya adalah jarak dibagi waktu. Kalau kita ingat-ingat, jarak ini adalah besaran skalar ya. Jadinya, kelajuan ini adalah besaran skalar juga. Dia tidak punya arah. Coba kalau kita hitung secara matematis, kita masukkan angkanya, jaraknya adalah lintasan yang hijau ini, besarnya 12, ditempuh dalam waktu 4 detik totalnya ya, jarak total dibagi waktu totalnya. 12 dibagi 4 akan kita dapatkan 3 meter per second. Satuan dari kelajuan itu sama dengan satuan kecepatan, yaitu meter per second. Perhatikan bahwa kelajuan tidak punya arah. Yang punya arah hanyalah kecepatan, karena kelajuan adalah sebuah besaran skalar. Oke, kita lanjutkan. Selain kecepatan dan kelajuan, ternyata kecepatan sendiri itu punya dua jenis, yaitu kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Untuk sebuah ilustrasi, gampangnya itu kayak gini. Misalnya, kita bisa kita berangkat dari Jakarta ke Surabaya, itu kurang lebih jaraknya ya kita anggap 1000 km gitulah ya, dalam waktu 10 jam. Maka kecepatan kita itu kan 100 km per jam tuh ya. Tapi apakah di tengah-tengah perjalanan itu kecepatan kita selalu 100 km per jam? Mungkin waktu di Semarang, jalannya agak enak, jadi kecepatannya bisa lebih tinggi, 120 km per jam. Tapi sampai di kota tertentu jalannya agak sempit, jadi cuma bisa 40 km per jam. Semacam itu. Jadi yang kita sebut sebagai 100 km per jam tadi, jarak total atau perpindahan total, dibagi waktu, itu adalah kecepatan rata-rata. Seperti yang sudah kita cari di sebelumnya, 8 dibagi 4 itu. Itu tadi adalah kecepatan rata-rata. Tapi di tiap segmen-segmen kecil itu ternyata punya nilai kecepatan yang belum tentu sama dengan kecepatan rata-ratanya tadi. Contohnya, kalau kita balik lagi ke ilustrasi tadi ya, bergerak ke kanan 10 meter dalam 3 second, lalu bergerak ke kiri 2 meter selama 1 second. Ini kita sebut segmen 1, ini kita sebut segmen 2. Kita hitung lagi kecepatan rata-ratanya tadi, perpindahannya 8 dalam waktu total 4 second. Itu adalah 2 meter per second ke kanan. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 2 meter per second ke kanan. Definisinya kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan total dibagi waktu total. Jadi total ya.
Kata kuncinya di situ, perpindahan total dibagi waktu total. Sedangkan kita sendiri bisa menghitung kecepatan sesaat di segmen 1. Di segmen 1 dia cuma berpindah 10 meter dalam waktu 3 second. Jadi kecepatannya itu adalah 10 dibagi 3 atau kurang lebih 3,33 meter per second ke kanan. Perhatikan bahwa 3,33 tidak sama dengan kecepatan rata-ratanya tadi ya, 2 meter per second ke kanan. Sedangkan saat segmen 2, perpindahannya itu 2 dalam waktu 1 second. Jadi kecepatan ketika dia bergerak ke kiri, di segmen 2 ini adalah 2 meter per second ke kiri. Perhatikan bahwa kecepatan rata-ratanya 2 meter per second ke kanan, tapi di segmen 2, kecepatannya 2 meter per second ke kiri. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan total dibagi waktu total, tapi di masing-masing segmen mungkin saja punya kecepatannya sendiri-sendiri yang tidak sama dengan kecepatan rata-ratanya tadi. Itu yang kita namai dengan kecepatan sesaat. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu materi tentang seberapa cepat benda itu bergerak dengan mengenal besaran kecepatan, kelajuan. Kita juga mengenal 2 jenis kecepatan ya, kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat. Kita ketemu di video berikutnya. Teman-teman, cara belajar yang paling baik adalah setelah mendengarkan materi, kita langsung menerapkan pengetahuan tersebut. Dan salah satu cara menerapkan pengetahuan tersebut di bidang matematika dan fisika adalah mengerjakan latihan soal. Untuk teman-teman yang butuh latihan soal untuk mengasah kemampuan dan pemahamannya, teman-teman bisa berkunjung ke tempatberlatih.com. Di sana banyak latihan soal baik yang gratis maupun berbayar. Oke, selamat belajar.